Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Halo Dokter. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit saluran pernafasan yang angka kematiannya masih cukup tinggi, yaitu penyakit TBC atau tuberkulosis. Kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Dr. Alif Fatur Rahman, SPPD, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, apa kabarnya? Halo Mbak Kiki, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu tentunya, dan tema kita hari ini mengenai bersama kita eliminasi penyakit TBC. Tapi nih mungkin sebelum kita membahas mengenai eliminasi penyakit TBC-nya, mungkin kita jelaskan terlebih dahulu nih, untuk penyakit TBC itu penyakit seperti apa? Silakan. Oke, jadi kalau kita bicara tentang TBC ya, tuberkulosis, jadi TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman Mycobacterium tuberculosis ini kuman juga, sama kayak kuman lainnya, tapi dia lebih spesial karena dinding bakterinya tuh lebih tebal dari yang kuman biasa lainnya dan lebih susah untuk dibunuh dengan obat-obatan. Nah, penyakit TBC ini paling banyak dia menginfeksi saluran nafas, di paru-paru terutama. Kita sebut dia infeksi TBC paru. Tapi kalau selain organ paru yang bisa diserang oleh kuman TBC ini, kuman ini juga bisa menginfeksi organ lainnya, seperti otak ya, kemudian kulit, tulang, hingga usus pun juga bisa diinfeksi oleh kuman TBC ini. Baik, berarti bukan hanya di saluran pernapasan saja yang mungkin masih banyak diketahui oleh masyarakat. Ternyata juga di organ lainnya bisa terdampak oleh penyakit TBC ini. Tapi ini mungkin dokter, TBC ini kan bisa menjadi apa ya, kalau misalnya masyarakat awam yang mendengar kata TBC ini sudah apa ya, ketakutan langsung ya, sudah panik ya. Tapi nih kadang kita masih bingung juga untuk membedakannya. Gejala awalnya itu seperti apa yang memang berpotensi sebagai penyakit TBC? Oke, jadi kalau untuk gejala yang paling sering kita temui pada penyakit TBC paru, itu yang pertama batuk. Batuknya itu lebih dari 2 minggu. Oh, lebih 2 minggu. Udah lebih dari 2 minggu nih nggak sembuh-sembuh. Nah, itu. Terus juga demam. Demam terutama pada malam hari. Dan juga berat badannya bisa turun, nggak diet nih tapi turun berat badannya, padahal makan udah biasa gitu ya. Terus juga ada gejala lainnya, berkeringat pada malam hari, padahal nggak aktivitas, cuaca dingin, tapi pasiennya berkeringat terus gitu, terutama pada malam hari ya. Itu gejala-gejala yang paling umum yang sering ditemui pada pasien-pasien dengan infeksi kuman TBC ini. Baik. Ya. Berarti gejalanya hampir mirip dengan demam biasa ya dok ya. Benar. agak takut-takut juga ya berarti. Berarti yang mungkin yang jadi PR ini batuknya ya, yang tidak sembuh 2 minggu lebih ya dokter ya. Gejala yang paling umum itu batuk. Gejala yang paling umum ya. Tapi kalau misalnya batuknya kan kadang seperti apa nih, memang yang sampai ada yang sesak gitu, atau mungkin sampai batuk yang ada yang berdahak gitu? Jadi batuk lebih dari 2 minggu tadi ya, itu bisa disertai dengan batuk darah. Ya, bisa disertai, jadi bisa berdarah, bisa enggak nih. Jadi enggak semua yang berdarah juga kita bilang TBC sebenarnya ya. Kemudian juga batuknya bisa disertai dengan nyeri dada. Nyeri dada juga. Mau yang sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Nah, batuknya bisa berdahak, bisa juga tidak berdahak. Makanya kita lihat dari onsetnya, jangka waktunya yang jadi patokan kita untuk mencurigai pasien itu menderita TBC atau tidak. Yaitu batasannya tadi, batuknya lebih dari 2 minggu. Baik, batuknya lebih dari 2 minggu. Tapi kalau untuk sebagai masyarakat juga nih, kadang yang namanya batuk dianggap sepele kadangnya dokter ya. Nah, kita lebih sebagai masyarakat lebih bisa mendeteksi dini sendiri nih, untuk diri sendiri tentunya bagaimana nih kalau memang ini penyakit TBC atau tidaknya seperti apa? Oke, jadi kalau peran masyarakat itu penting ya. Makanya di program pemerintah itu ada yang namanya multisektoral. Untuk mengeliminasi penyakit TBC ini bukan hanya peran dokter, bukan hanya peran tenaga kesehatan,
ya, bukan hanya peran dinas kesehatan saja, ya, tapi juga peran sektoral lainnya, peran masyarakat pasti untuk menemukan kasus TBC ini. Kan kita harus bisa menemukan kasusnya dulu, baru bisa kemudian diobati. Ya. Kemudian peran dari dinas, misalnya dinas sosial, dinas pendidikan, ya, misalnya banyak juga di tempat yang padat penduduk, ya gitu. Kemudian juga di sekolah, gitu ya, bisa juga untuk dilakukan penemuan kasus TBC. Ya. Nah, di masyarakat tentu harus bisa mengenali gejala tadi. Gejala tadi baik dari dirinya sendiri, keluarga, untuk di rumah dulu kan, baru nanti ke sekitar gitu kan, di tetangganya, untuk mengenali gejala TBC ini. Apabila ada orang nih, tetangga kita, keluarga kita, ataupun kita sendiri yang ada salah satu gejala tadi, ya, ada batuk misalnya lebih dari 2 minggu, ya, demam terus nih, terutama pada malam hari, nggak jelas penyebabnya apa, ya, udah minum obat tapi juga masih nggak ada perubahan misalnya kan gitu. Nah, cobalah untuk segera, oh ini mungkinkah ini suatu penyakit TBC nih. Nah, segera untuk memeriksakan dirinya ke layanan kesehatan yang tersedia, ya, dimulai dari puskesmas pun bisa, ya, kemudian baru nanti ke rumah sakit, ya. Untuk pengobatan pun dan juga mendeteksi ataupun mendiagnosisnya bisa dilakukan di pusat kesehatan masyarakat. Baik ya, bukan berarti langsung harus ke rumah sakit ya dokter ya, berarti bisa ke layanan kesehatan terdekat tentunya. Nah tapi pastinya namanya penyakit ini pastinya ada faktor dan juga penyebabnya nih dokter. Kalau untuk penyebabnya ini seperti apa? Ini kan pastinya dari infeksi kuman ya untuk TBC-nya sendiri. Kuman kan kadang ini agak PR karena tidak terlihat, kuman dan virusnya tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini kadang kita susah untuk memeranginya ya dokter ya. Sekali. Nah seperti apa nih dok yang memang penyebab atau pola hidup sehatnya atau seperti apa dokter? Oke, jadi memang untuk pengobat mengenali tadi ya, sudah kita kenali gejala TBC-nya, ya, kemudian faktor resikonya, ya, dan juga penularannya harus juga dipahami, ya, oleh masyarakat pun juga sebaiknya memahami itu. Jadi kalau untuk faktor resiko, ya, misalnya yang pertama nih paling sering ditanya ini merokok. Nah, merokok bisa menjadi faktor resiko untuk mudah tertular dia, jadi ya, mudah terinfeksi. Bukan dari rokok itu yang muncul kuman TB-nya, enggak, ya, tapi dari kerusakan saluran nafas oleh karena asap rokok itu, sehingga daya tahan menurun, sehingga kuman bisa mudah menginfeksi saluran nafas tadi, terutama kuman TB. Ya. Kemudian juga faktor resiko lainnya pasien dengan penyakit imun yang sistem imunnya rendah oleh karena penyakit kronik seperti diabetes mellitus kencing manis gitu ya. Terus juga pasien-pasien dengan HIV misalnya ya. Terus juga yang terakhir ya, faktor resikonya adalah pasien yang ada riwayat kontak erat. Jadi misalnya nih di rumahnya ya, atau rekan kerja lah, atau misalnya di lingkungannya yang sering kita bertemu kontak erat, ada pasien yang kita ketahui menderita tuberkulosis ya, tidak diobatin pula, ternyata tidak minum obat pasiennya ya. Nah, itu beresiko untuk kita terinfeksi kuman TBC ya. Tentu yang lainnya juga faktor-faktor lain, mulai dari status gizi ya. Gizinya buruk, maka daya tahannya akan turun, sistem imunnya akan turun dan tidak mampu untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam saluran nafas. Ya. Itu sih contoh-contohnya faktor resikonya ya. Karena kita kuman kan nggak kelihatan tadi ya dokter ya, yang agak jadi PR ya. Selain itu berarti memang kalau merokok itu bukan menjadi penyebab, tapi memang berisiko juga ya dokter ya untuk terkena. Nah ini kan kuman nih dok, kan kadang kita nih di pikiran kita kalau kuman ini masalah kebersihan nih pastinya. Ini yang memang tidak menjaga kebersihan atau mungkin tidak dibarengi juga dengan gizi yang kurang, tidak melakukan pola hidup yang sehat, itu bisa menjadi faktor utama, atau mungkin kebersihan bukan berarti menjadi faktor juga nih, seperti apa dok? Ya, jadi kalau kita bilang tentang kebersihan ya, kebersihan seperti apa dulu ini? Jadi
kalau di lingkungan yang disukai kuman TB itu untuk tumbuh itu lingkungan yang lembab. Ya. Jadi misalnya ada daerah padat penduduk, ventilasinya jelek nih, bahkan nggak ada ventilasi, nggak ada udara yang keluar masuk, nggak ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Ya. Nah itu rentan untuk kuman TB itu berkembang biak seperti itu. Ya. Nah tentu tadi kita pahami penularan kuman TB ini kan lewat saluran nafas, ya, di udara terhirup masuk melalui hidung atau mulut sampai ke saluran nafas. Ya, salah satu upayanya kita untuk mencegahnya itu, ya, kita pakai masker, terus juga cara batuk yang benar, edukasi batuk yang benar. Nah, mungkin Mbak Kiki bisa contohin batuk gimana? Kalau lagi batuk gimana nih? Yang gini ya dok ya harus ya, batuk jangan kayak gini ya. Iya. Kalau ini kan suka kita nggak tahu kontak sama orang ya. Benar. Dok, ya. Jadi kalau kita misalnya batuknya tangannya menutup mulut langsung, nah ini kan kumannya nempel di tangan nih kemana-mana nanti. Belum lagi langsung makan setelah langsung makan ya. Makanya kalau etika batuk yang benar, kita mengurangi resiko penularan. Apapun itu, bukan cuma TBC, influenza, COVID lah kan. Ya. Pakai masker gitu kan kemarin. Nah, jadi pakai lengan bagian dalam kalau batuk itu. Kanan kiri, ya, kanan, bebas. Ya. Kalau nggak ada tisu atau sapu tangan. Ya. Bagusnya sih ada tisu atau sapu tangan gitu. Baik. Nah berarti kan ini selain deteksi dini juga, kita juga sebagai mungkin yang memang bukan hanya kasus TBC juga yang seperti dokter bilang ya, flu juga, ataupun mungkin sebelumnya kita ada pandemi COVID, memang kita bisa memproteksi diri kita terlebih dahulu, jangan sampai menularkan orang lain ya dokter ya. Benar. Nah tapi nih dok, untuk TBC sendiri bagaimana nih? Kadang masyarakat sudah tahu langsung mudah tertular dan langsung ada ketakutan tersendiri. Ini kalau misalnya TBC memang mudah menular, itu menularnya seperti apa biasanya? Ya, jadi tadi untuk orang yang sudah terdiagnosis TBC nih atau kita curigai TBC, ya hendaknya tadi menerapkan etika batuk tadi, ya, ataupun pakai masker, ya, pakai masker. Nah, dan minum obat. Jadi kalau sudah minum obat di 2 minggu pertama, ya, ataupun 2 bulan pertama, itu resiko penularannya sudah sangat jauh menurun. Ya, jadi mungkin sebelumnya saya cerita dulu kalau pengobatan TBC yang biasa nih, yang sensitif dengan obat, ya, kumannya masih bisa dibunuh dengan obat standar, ya, maka pengobatannya itu 6 bulan. Ya, nah, setelah 2 bulan pertama pengobatan, itu resiko penularannya akan sangat rendah, ya, jadi nggak masalah. Bahkan sekarang terbarunya ini pengobatan untuk TBC yang sensitif obat yang biasa, ya, itu bisa 4 bulan, tapi masih dalam fase penelitian. Namun WHO sudah mencanangkan untuk ada pengobatan yang cuma 4 bulan. Ya. Mungkin kita berdoa aja tahun depan mungkin sudah ada pengobatan yang lebih cepat. Ya. Ada teknologinya tersendiri ya. Baik, tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui WhatsApp di 082311981790. Tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari.
Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui WhatsApp di 0823 1198 1790. Dan tentunya kita masih membahas mengenai bersama kita eliminasi penyakit TBC dan masih bersama narasumber kita ada Dr. Alif Fatur Rahman SPPD, spesialis penyakit dalam. Baik dokter, sebelumnya kita sudah bahas nih mengenai penyakit TBC itu seperti apa. Nah, untuk pengobatannya sendiri ini seperti apa, Dok? Mungkin sebelumnya sudah sedikit dijelaskan, apakah juga untuk pengobatannya ini kemungkinan ada tindakannya juga, Dok, seperti apa? Ya, jadi kalau tadi sudah saya singgung sedikit kan mengenai pengobatan TBC ini, ya, mungkin saya cerita dulu ada jargonnya nih kalau TBC ini. Jargonnya itu TOS. TOS. Temukan, obati sampai sembuh. Jadi kalau minum obatnya teratur, pasti sembuh. Ya? Pasti sembuh. Nah, lama pengobatan ini untuk TBC ini yang paling cepat saat ini sih 6 bulan masih ya. 6 bulan. Tadi saya bilang ada yang regimen 4 bulan tapi belum ada ya. Insya Allah tahun depan sudah ada lah mungkin ya. Nah untuk 6 bulan pengobatan ini untuk TBC yang biasa, ya, yang dia masih sensitif terhadap obat-obat standar, ya, dan minum obatnya itu tiap hari, setiap pagi perut kosong gitu, dan dosisnya berdasarkan dengan berat badan, sesuai berat badan. Jadi misalnya kalau berat badannya 40 kilo minumnya 3 tablet langsung, berat badannya 57 kilo minumnya 4 tablet gitu. Dan kemudian juga TBC ini tadi kan ada yang biasa, dia masih sensitif dengan obat-obatan standar. Ada juga TBC yang tidak biasa nih. Dia tidak mampu dibunuh dengan obat-obatan standar. Ya, kita nyebutnya itu TBC resisten obat. Nah, kalau TBC resisten obat ini pengobatannya bukan 6 bulan. Ya. Pengobatannya 9 sampai 11 bulan. Terus ada juga yang 24 bulan, 2 tahun. Tapi yang terbaru, baru tahun ini sepertinya memang sudah ada di RSMH juga, di beberapa puskes di Palembang juga, sudah ada regimen yang 6 bulan pengobatan untuk
TB paru yang resisten obat tadi. Baik, kita angkat penelpon terlebih dahulu, dokter. Oh, iya, oke. Baik, halo. Dengan siapa di mana? Baik, masih terhubung dengan penelpon? Baik, terputus. Dan untuk pemirsa yang ingin kembali bergabung melalui line telepon, kami persilakan di 0711 311454 atau melalui WhatsApp di 0823 1198 1790. Baik, dokter sempat terputus, silakan dilanjutkan ini mengenai pengobatannya ini. Jadi tadi pengobatan yang terutama untuk TB, TBC yang biasa, sensitif obat, ya, jangka waktunya 4 sampai 6 bulan. Dan untuk yang TBC resisten dengan obat standar, ya, pengobatannya itu ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan sampai 11 bulan, bahkan ada yang 24 bulan sampai 2 tahun. Minum obatnya juga tiap hari juga. Dan obatnya lebih banyak lagi nanti. Ya. Untuk obatnya ya, dok. Iya. Berarti ini memang kebanyakan untuk di pengobatan dengan Di obat pengobatan ya minumnya minum obat. Nah, kalau untuk tindakan tadi yang sempat disinggung untuk tindakan, ya, itu untuk beberapa kasus saja. Untuk kasus-kasus yang complicated, ya, yang sudah misalnya TBC-nya ini sudah lama, kerusakan parunya sudah luas, sehingga salah satu cabang saluran nafasnya misalnya mengalami penyempitan. Itu bisa kita deteksi pakai ronsen misalnya, ya, ataupun di CT scan paru-parunya. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan itu bronkoskopi disebut, ya. Jadi bronkoskopi itu prosedur untuk memasukkan alat endoskopi. Kalau endoskopi kan yang orang tahu banyaknya ke saluran cerna nih, ke lambung gitu. Nah, kalau ini ke saluran nafas. Dia masuk dari mulut, kemudian ke paru-paru sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, di situ kita bisa mendiagnosis apakah ada penyempitan oleh karena kuman TBC sebelumnya. Ya, kalau dia menyempit, bisa kita lebarkan saluran nafasnya seperti itu. Itu tapi tindakan-tindakan seperti itu yang tidak semuanya, ya, hanya beberapa kasus tertentu saja. Berarti pengobatannya ini sejauh ini masih menggunakan minum obat ya, Obat dok ya. juga, iya. Tapi ini kadang dengar juga nih kalau misalnya obat tuh memang benar-benar harus rutin ya, dok ya. Kalau misalnya nanti sampai kelupaan ataupun jamnya juga salah, itu nanti ulang lagi dari awal ya, berapa bulannya, dok ya? Ya, jadi kalau misalnya tadi pengobatannya itu istilahnya tuh interruptus, ya, terganggu nih, ya. Misalnya lupa nih minum obatnya, ya, maka ada jangka waktu tertentu yang masih diampunin nih. Misalnya lupanya baru sehari 2 hari, ya nggak apa-apa, kita bisa lanjut lagi pengobatannya. Tapi kalau lupanya 2 bulan, bukan lupa, itu sengaja berarti nggak minum obat. Kalau lebih dari 2 bulan, ya kita evaluasi lagi pasiennya, klinisnya bagaimana, batuknya masih enggak, gejala-gejala lainnya masih enggak, kemudian dahaknya kita periksa lagi masih positif atau enggak, ronsennya mungkin kita evaluasi lagi, tambah banyak enggak kerusakannya, maka mungkin ada pertimbangan untuk diulang lagi tadi pengobatannya. Oh, baik, ya, berarti jangan jangan dilupakan ya untuk obatnya ya, dok. Harus patuh minum harus obat. Harus patuh, benar. Kalau misalnya nggak patuh, ulang lagi dari awal lagi berarti ya, dokter ya. Tentunya juga pemeriksaannya juga dari awal lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya TBC ini ada vaksinnya juga ya, dokter ya, untuk mencegahnya. Tapi kalau misalnya vaksinnya saat ini seperti apa? Ataukah juga memang yang sudah terdampak ini dibolehkan juga untuk vaksin? Oke, jadi kalau kita bicara tentang vaksin untuk TBC ini, sebenarnya dari kecil baru lahir, kita masih anak-anak itu sudah pernah semua hampir divaksin TBC. Ada orang tuh bilangnya vaksin BCG yang di lengan kita kanan atau kiri, nah, yang ada bekatnya itu, ada bekatnya itu vaksin TBC, ya. Nah, untuk sampai saat ini vaksin TBC untuk dewasa masih dalam pengembangan, ya, belum selesai, ya, banyak jenis vaksinnya, ya. Beda dengan COVID kayak pandemi kemarin kan, semua negara tuh berusaha untuk membuat vaksin kan. Nah, tapi kalau untuk TBC ini memang agak lebih lambat, ya, lebih lama, ya, namun masih dalam proses pengembangan. Kembali lagi, yang namanya vaksin ini kan upaya untuk mencegah, ya. Nah, kalau vaksin yang untuk dewasa atau anak pun belum ada, misalnya untuk mencegah terinfeksi ke depannya juga belum ada,
ya maka upaya-upaya pencegahan lain harus dimaksimalkan. Seperti tadi edukasi etika batuk ya. Kemudian juga menjaga daya tahan dengan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, olahraga ya. Gitu. Seperti itu. Baik. Ini kita terhubung dengan salah satu pemirsa melalui WhatsApp. Mungkin ini temanya agak tidak sesuai dengan tema dokter, tapi mungkin kita boleh tanyakan juga. Ini dari Ibu Rizky di Kertapati. Dokter ingin bertanya, saya ini sering sakit kepala yang kadang teramat sangat dan kadang kalau udah dari siang sampai malam dan baru tidur tuh baru hilang nih dokter. Misalnya kurang tidur juga sakit kepala, ini bagaimana nih dok untuk mencegahnya dokter? Ibu Rizky di Kertapati. Oke, jadi Bu Rizky tadi terima kasih pertanyaannya ya. Kalau sakit kepalanya terus menerus ya, yang pertama onsetnya tadi berapa lama dulu? Ya, apakah sepanjang hari sakit kepalanya ya? Kemudian sudah berapa lama nih? Udah berapa minggu nih sakit kepalanya? Udah minum obat apa aja nih? Gitu kan? Nah, idealnya sih periksakan diri ya ke tempat layanan kesehatan. Pasti akan diukur tuh tekanan darahnya. Jangan-jangan sakit kepalanya ini karena tekanan darahnya naik. Maka obatnya ya obat untuk menurunkan tekanan darah gitu kan ya. Ataupun misalnya kolesterolnya naik nih. Nah, ya, maka dikasih obat-obatan untuk menurunkan kolesterol gitu ya. Jadi kita cari tahu penyebab untuk sakit kepalanya. Ya. Baik, untuk Ibu Rizky bisa langsung datang ke pelayanan kesehatan terdekat tentunya ya, untuk diperiksa lebih lanjut karena ini banyak faktornya juga ya dokter ya, karena kita cari dulu tahu untuk penyebabnya seperti apa. Terima kasih tentunya untuk Ibu Rizky dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui WhatsApp di 082311981790. Baik, tentunya juga dari pemerintah nih dokter, adanya juga program untuk bersama eliminasi penyakit TBC ini. Nah, kalau untuk programnya sendiri bagaimana nih dok untuk pengendalian TBC? Oke, jadi memang jadi program pemerintah sudah lama ya, dan target kita di 2030 itu eliminasi TBC di Indonesia. Ya, saya cerita dulu mungkin insiden kejadian TBC di Indonesia itu kita peringkat 2 dunia. Ya, jadi kalau ada di laporan itu 10.600.000 kejadian TB di seluruh dunia, ya kita 1.600.000-nya, 1.060.000-nya. Jadi 10% kasus TBC itu ada di Indonesia nih. Ya. Nah, pemerintah saat ini sangat mendukung untuk mengeliminasi kasus penyakit TBC ini, baik yang TB sensitif obat maupun yang resisten obat. Tentunya dengan menyediakan pelayanan kesehatan, ya, tambahan pemeriksaan, alat-alat pemeriksaan untuk mendiagnostik TBC ini bukan cuma di rumah sakit, tapi juga ada di puskesmas gitu ya. Dan obat-obatan, ya, kalau yang dulu itu hanya ada misalnya obat-obatan TBC yang biasa, yang standar, sensitif obat. Namun tahun ini sudah ada obat-obatan yang untuk TBC resisten obat tersedia juga di beberapa puskesmas. Ya. Nah, selain itu juga pemerintah tadi alat, sarana, prasarana pasti ya, SDM-nya juga kita tingkatkan dengan melalui simposium ataupun workshop, pelatihan ya. Kemudian juga edukasi nih yang paling penting ya. Tadi mengenalkan penyakit TBC ini di masyarakat dan juga multisektoral. Beberapa minggu yang lalu ya kita mengadakan pertemuan lintas sektoral ya, bukan hanya dokter, puskesmas ataupun dinas kesehatan, tapi juga dengan dinas sosial, dengan dinas pendidikan ya. Kemudian juga dengan pegawai di lapas gitu ya. Jadi tadi mengeliminasi TBC ini ya, tidak hanya nakes ya, tapi semuanya. Ya, karena kuman TBC ini sudah dari zaman Fir'aun dulu nih, sampai sekarang belum selesai nih Indonesia nih untuk mengeliminasi ini ya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk
menemukan dan kita obati sampai sembuh TBC ini. Bukan hanya tugas nakes saja tentunya ya dokter ya, dan juga TBC ini tidak mengenal profesi untuk tertularnya pastinya ya dokter ya. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo tenang kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bantu marikan riman joget somai kotak di dalam gadis bangkan jua-jua. Bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai bersama kita eliminasi penyakit TBC. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 082311981790. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita dokter mengenai penyakit TBC ini. Untuk proses diagnosa penyakit TBC ini bagaimana nih dok sampai memang dinyatakan terkena dengan penyakit TBC? Silakan dokter. Oke, jadi untuk mendiagnosis penyakit TBC ini tentu tadi setelah kita mengenali gejalanya, ya, maka kita melakukan upaya diagnosis. Nah, untuk
yang diperiksa itu adalah sputumnya, dahaknya. Ya, jadi kan tadi gejalanya batuk, dahaknya itu akan diperiksa. Ada pemeriksaan namanya itu BTA, basil tahan asam dengan pewarnaan, bisa itu di puskesmas bisa. Kemudian juga pemeriksaan tes cepat molekuler. Ya. Jadi dari dahak pasien itu yang dicurigai pasien TBC tadi akan dilakukan pemeriksaan genetik. Apakah terdapat bagian dari kuman TBC di dahak itu. Ya, nah, setelah itu tambahan pemeriksaan lainnya bisa kita lakukan pemeriksaan radiologi di foto ronsen dada. Ya, kita lihat di parunya, di kanan kiri paru apakah ada fleknya kata orang gitu kan ya, ada bayangan putihnya atau enggak ya. Nah, itu upaya untuk mendiagnosis tadi. Kalau hasilnya positif tadi, maka kita bisa bilang oh ini pasien TBC gitu. Baik, kita juga terhubung dengan pemirsa yang menghubungi melalui pesan WhatsApp tentunya. Ada Ibu Yeni dari Pelaju. Pertanyaannya nih, dokter, kami punya 3 anak di rumah, dokter. Untuk TBC ini penyebabnya seperti apa? Dan juga bagaimana nih agar anak-anak juga terjaga dari TBC? Apakah juga ada vitamin untuk menjaga dari TBC? Dari Ibu Yeni yang ada di Pelaju, silakan dokter. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu Yeni pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah ada kontak erat dengan pasien TBC di rumah? Ya, saya tadi kan anaknya ada 3 nih. Apakah ibu ataupun orang lain yang tinggal di serumah ada yang mengalami sakit TBC? Ya, kalau ada, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan screening TBC pada anak. Ya, di puskesmas bisa, di layanan kesehatan bisa. Ya. Nah, kemudian untuk misalnya tadi mau mencegah ya, untuk anak kasih vitamin gitu ya, boleh. Jadi prinsipnya kuman TBC ini masuk ke dalam tubuh melalui saluran nafas ya, misalnya. Dia sistem imun tubuh kita, sel-sel imun di dalam tubuh kita bisa membunuh kuman TBC itu kalau sistem imunnya bagus. Tadi ya. Tapi kalau sistem imunnya jelek, maka kuman TB tersebut akan berkembang biak di dalam organ paru terutama ya. Nah, multivitamin mungkin yang bisa untuk menjaga daya tahan, meningkatkan daya tahan untuk anak-anak ya, terutama itu yang lagi hype sekarang ini vitamin D ya. Kemudian juga vitamin C dan juga vitamin B kompleks. Itu banyak kan sediaannya untuk anak-anak, baik dalam bentuk tablet, sirup maupun apa yang permen gummy gitu ya. Nah, itu yang namanya multivitamin ini harus kita konsumsi rutin yang pasti ya. Kalau dikonsumsi rutin maka bisa terasa manfaatnya. Terus juga selain multivitamin tadi ya, vaksin tadi jangan lupa anak-anak apakah sudah pernah divaksin BCG tadi ya. Dan juga vaksin influenza ya, ataupun vaksin pneumonia juga bisa diberikan untuk menurunkan resiko penularan tadi. Baik, tentunya juga agar terjaga ya untuk anak-anak ya. Kadang anak-anak kan nggak tahu ya dokter ya, kalau lagi bermain apa sekolah tuh kurang bagaimana nih kontaknya, kita kadang kurang tahu ya. Baik, terima kasih tentunya untuk Bu Yeni yang ada di Pelaju. Nah dokter, kita lanjutkan lagi tentunya mengenai tantangan dari pengobatan TBC ini seperti apa nih dok. Kadang mungkin nih dok ya, kita yang menjadi PR banget nih, kadang masyarakat ada TBC nih langsung dijauhi, langsung apa ya, ada ketakutan, dan bahkan tidak jarang yang pasiennya pasien yang terkena penyakit TBC ini jadi apa ya, merasa terkucilkan ya dokter ya. Nah ini seperti apa nih dok biasanya dok? Ya, jadi memang stigma tentang TBC ini di masyarakat ini memang masih jelek ya. Baik dari pasiennya, begitu tahu nih gejala, mungkinkah ini TBC, dia jadi enggan berobat gitu ya. Begitu orang lain tahu ini ada yang sakit TBC, jadinya dijauhi ya. Kasihan nanti pasiennya sudah sakit TBC jadi tambah depresi pula ya. Bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan gitu kan ya. Nah, namun perlu diingat ya, tadi sudah saya singgung, kalau kita tahu penularannya ya, cara kuman TBC itu menular melalui saluran nafas, dia masuk melalui saluran nafas,
mudah pengobatannya, mencegahnya tinggal kita tutup saluran nafas kita, pakai masker gitu kan ya, kayak COVID kan, selama kayak pandemi kemarin. Terus juga orang yang menderita TBC hendaknya tadi menerapkan etika batuk, jangan meludah ataupun buang dahak sembarangan, ya. Etika batuk yang benar, pakai bagian lengan dalam untuk batuk kanan atau kiri, atau pakai tisu ya. Kemudian dibuangnya juga jangan buang sembarangan tisunya ya. Terus juga ataupun pakai masker langsung ya. Ya itu sih mungkin yang untuk jangan jangan jadi, takut ya langsung ya, jangan takut. Jadi karena untuk pasien pun juga tadi saya bilang bisa sembuh ya, asal minum obat ya. Terus juga untuk masyarakat kita support dong, begitu tahu ada rekan, ada keluarga, ada tetangga nih yang menderita TBC ya kita support. Misalnya kita jangan dijauhi lah ya kan, karena sudah tahu kan cara penularannya bagaimana. Kita ingatkan dia untuk misalnya pakai masker. Terus juga kalau pasiennya sudah selesai pengobatan tahap awal 2 bulan pertama tadi, resiko penularannya sudah sangat rendah. Apalagi pasiennya udah nggak batuk lagi. Ya, udah aman aja jadi gitu ya. Berarti ini yang jadi PR ya dokter ya, jangan sampai langsung dijauhi. Iya. Jadinya juga pasiennya mentalnya jadi tambah down ya dokter ya. Karena kita tuh paling nggak harus menyemangati lah ya dok ya, semangat untuk jangan sampai harus jadi ada ketakutan. Jadi sampai ada juga yang kehilangan pekerjaan ya dokter ya. Itu yang jadi masih menjadi stigma yang masih kuat di masyarakat ini tentunya dokter. Tapi nih dok, ini sebelumnya juga sudah disinggung bahwa ternyata TBC ini bukan hanya di saluran pernapasan saja ya dokter ya, tapi juga ada di kulit, ada juga di otak ya dokter ya. Nah kalau misalnya mungkin kita bahas yang lebih sering nih di bagian mana nih dok, mungkin selain dari pernapasan? Jadi kalau yang paling sering selain organ paru yang terkena itu di kelenjar getah bening tuh sering kita temuin. Jadi pasien datang dengan benjolan nih di leher, belakang telinga atau di ketiak kan ya, udah lama nggak hilang-hilang nih benjolannya ya. Oh ternyata penyebabnya kuman TBC. Nah untuk nama penyakitnya kita sebut karena dia di luar organ paru, kita sebutnya penyakit TBC ekstra paru. Ya. Nah kalau penyakit TBC ekstra paru ini seperti tadi di kelenjar getah bening tidak menular dia, ya tidak menular ya. Dan pengobatannya pun sama ya, lamanya 6 bulan pengobatan. Minum obatnya pun sama juga, dosisnya sama sesuai dengan berat badan. Ya. Itu. Baik. Tapi kalau di paru dia batuk ya dok ya batuk, pastinya. Benar. Tapi kalau yang kayak di getah bening itu cuma benjolan aja ya dok ya? Jadi kalau misalnya contoh tadi TBC pada kelenjar getah bening, selain ada benjolan di leher ya atau dimanapun itu, ya ada gejala lainnya juga. Selain gejala pernafasan tadi kan nggak ada nih batuk, dia nggak ada, ronsen parunya bersih gitu ya. Nah, dia gejala lainnya misalnya demam terus menerus pada malam hari terutama. Kemudian tadi ada keringat malam hari tanpa aktivitas, nggak ngapa-ngapain kok keringetan nih padahal cuaca dingin gitu kan. Terus juga misalnya berat badannya turun ya, selain ada benjolan tadi berat badannya turun sendiri nih, diet enggak gitu ya, makan kayak biasa tapi berat badan turun gitu ya. Misalnya badan lemas terus bawaannya ya gitu. Nah itu gejala-gejala lainnya itu yang muncul pada pasien-pasien yang mengalami penyakit TBC selain dari paru, ekstra paru kita nyebutnya. Paru, ya baik. Karena banyak masyarakat taunya di saluran pernapasan saja ya dokter ya, di paru, tapi ternyata juga ada di tempat lainnya yang bisa juga terkena TBC. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar
kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Halo Dokter, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823-1198-1790. Baik dokter, sebelumnya ini kita bahas juga mengenai penyakit TBC yang bukan hanya di paru saja, tetapi juga ada yang sering juga di kelenjar getah beningnya dokter ya, dan juga di bagian kulit ini dok. Seperti apa nih dok? Mungkin karena kulit kan terlihat ya dok ya. Ini kalau TBC yang memang menyerang di bagian kulit ini seperti apa dokter? Baik, jadi kalau misalnya kuman TBC itu menginfeksi kulit ya, paling sering itu kita temukan ada luka ataupun kemerahan, nanah, disertai nanah gitu ya, yang nggak sembuh-sembuh nih, udah dikasih obat, sudah dikasih salep antibiotik yang biasa ya, udah dibersihin tapi berulang terus, bahkan makin luas misalnya lukanya ya, maka cairan nanah di kulit itu bisa dilakukan pemeriksaan apakah ada bakteri TBC-nya ya, maka kalau misalnya ditemukan memang bakteri TBC maka pengobatannya harus dengan obat anti TBC ya, nggak bisa dengan antibiotik biasa kuman TBC ini. Baik, berarti kan luka ya jatuhnya ya dokter ya, tapi bernanah dan tidak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Baik, tapi ada juga yang lain nih dok ya, di tulang, ginjal, dan usus nih. Kalau tulangnya agak PR ya dok ya, lihat ini ketahuannya gimana nih dok biasanya dok? Oke, jadi kalau untuk TBC tulang ini biasanya kita temukan di tulang belakang ya, tulang belakang. Jadi pasiennya sih datangnya mungkin dengan keluhan kelumpuhan gitu ya. Waktu diperiksa ternyata ada masalah, ada nanah misalnya, ada pus yang berkumpul di salah satu ruas tulang belakang ya gitu. Jadi makanya macam-macam gejalanya yang muncul ya. Kemudian kalau misalnya kuman TBC-nya ada tadi di usus gitu ya, maka gejalanya tadi bisa nyeri perut gitu ya, berat badan makin turun, diare terus menerus nih, nggak jelas nih diare penyebabnya apa, udah minum obat masih juga ya gitu.
maka kita curiga jangan-jangan kumannya ini bukan kuman yang biasa tapi kuman TBC gitu ya. Jadi itulah memang kuman TBC ini bisa menginfeksi kemana saja di organ tubuh kita ya, dengan gejalanya juga macam-macam, beda-beda. Ya, gejalanya berbeda-beda. Tapi yang tadi yang penting harus tahu dan deteksi dini juga ya dokter ya. Terutama yang TB paru tadi. TB paru. Baik. Nah ini dok, tentunya apakah ada nih dok kisah sukses atau juga yang menginspirasi nih untuk pemirsa yang mungkin terkena juga nih saat ini terkena TBC tapi yang tadi sudah ada dijauhi oleh orang-orang, jadinya juga apa ya, ada merasa dikucilkan ataupun mungkin ada kisah inspirasi yang bisa menginspirasi pemirsa lainnya juga. Oke, jadi seperti saya bilang di awal tadi kan pengobatan TBC ini bisa sampai sembuh ya. Temukan, obati sampai sembuh ya. Jadi dengan rutin minum obat pasti bisa sembuh ya. Banyak pasien yang sudah minum obat pada 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama nih setelah pengobatan ya, badannya jadi fit lagi, aktivitas dia enak, kerjanya lebih kuat lagi, dia bisa ya, berat badannya naik gitu ya. Jadi dengan awal-awal memang berat setelah minum obat ini, namun sudah 1 bulan, 2 bulan maka akan semakin fit lagi badannya. Dan dengan adanya pengobatan yang baru saat ini, regimennya lebih jangka pendek ya. Ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan ya. Jadi membuat kesuksesan terapi ini semakin meningkat. Untuk Palembang saja dari tahun lalu ya, angka keberhasilan terapi dari TBC ini termasuk yang mencapai target nasional untuk Palembang kita ya. Jadi kesuksesan terapi TBC untuk di Kota Palembang pun sudah sangat baik ya. Sudah sangat baik tentunya dokter ya. Baik, mungkin ada pesan nih dokter untuk mungkin pertama nih untuk masyarakat yang tidak terdampak yang juga bisa untuk memberikan support nih untuk teman-teman yang terdampak TBC. Oke, mungkin pesannya untuk yang nggak terdampak nih ya, untuk yang orang nggak terdampak TBC, yang pertama kenali gejala TBC-nya ya, sehingga bisa lebih cepat terdeteksi. Semakin cepat terdeteksi maka akan menurunkan resiko penularan. Semakin cepat diobati ya, maka akan mencegah komplikasi lainnya. Ya, angka kematian tentu akan menurun pastinya ya. Terus juga terapkan edukasi etika batuk yang baik. Jangan buang dahak sembarangan ya gitu. Terus juga untuk apabila kita tahu nih ada rekan ataupun teman ataupun tetangga yang sakit TBC ya, jangan dijauhi tapi kita support, minum obatnya teratur gitu kan. Kalau perlu ingetin, bantu ingetin minum obatnya gitu ya. Terus juga support, kasih makan makanan, kasih makanan yang bergizi, iya. Terus juga diingetin kalau batuk pakai masker gitu kan ya. Ya itu sih, jadi jangan dijauhi ya, karena bisa sembuh ya. Apalagi yang udah pengobatannya lebih dari 2 minggu ya, sudah 1 bulan, 2 bulan minum obat, nggak ada gejala batuk lagi ya, dicek dahaknya juga sudah negatif, walaupun masih minum obat dia tidak menular. Tidak menular. Ya? Nah baik. Kalau untuk yang sudah terdampak nih dok, seperti apa nih dok? Kalau untuk yang sakit ya, tentunya harus patuh minum obat ya. Harus rutin minum obatnya setiap hari ya. Kalaupun lupa ya lupanya sebentar, jangan lupanya 2 bulan ya. Terus juga banyak makan ya. Kemudian konsumsi multivitamin ya, dan yakin ya kepada Tuhan pasti diberi kesembuhan. Ya, baik, yakin juga ya, harus semangat juga ya dokter ya. Karena kalau TBC itu aktivitasnya harus dikurangi ya dok ya, atau gimana dok? Enggak sih, jadi kalau misalnya kalau badannya ya lagi nggak fit, lagi demam nih, lagi lemes, ya mungkin aktivitas pasti berkurang ya. Tapi kalau enggak, batuknya ringan, ya nggak masalah, aktivitas seperti biasa. Olahraga pun silahkan ya, mau olahraga pasien TBC nggak masalah ya. Tapi kalau udah agak fit ya, kalau lagi nggak enak badan juga jangan dipaksa. Jangan ya. dipaksa ya. Berarti masih diperbolehkan tentunya untuk beraktivitas seperti biasa. Iya, dengan aktivitas fisik itu kan meningkatkan sistem imun juga ya. Tentu yang jangan berlebihan.
Jangan berlebihan tentunya ya Iya. dok ya. Jargonnya tadi apa tuh dok untuk penyakit TBC dokter? Oh, TOS TB. Nah, TOS tangannya TB, kayak gini. TOS Temukan, TB. obati sampai sembuh. Oke, temukan, obati sampai sembuh ya. Jadi jangan sampai ini kalau memang terdampak dan juga pastinya sudah ada gejala-gejala langsung segera untuk ke pelayanan kesehatan terdekat ya dokter ya. Yang penting jangan takut ya dok ya. Kadang banyak masyarakat yang masih takut untuk berobat nih dokter. Iya, jangan takut lah. Kan kita COVID aja udah lewat ini, udah batuk pilek depan orang, nah biasa aja gitu kan. Nah, TB ini juga kita jangan takut. Karena yakin bisa diobati sampai sembuh. Ya. Baik, jangan khawatir ya tentunya ya. Dan juga yang pasti jangan lupa untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat ya dokter ya. Karena kan yang tadi tentunya salah satunya yang menjadi faktor adanya kurang gizi dan juga kurangnya imun tubuh kita ya. Baik ya. Dan yang paling penting temukan, obati sampai sembuh ya jargonnya. Dan juga kita berharap program pemerintah ini untuk eliminasi penyakit TBC ini di tahun 2030 ya pastinya tercapai. Terima kasih tentunya untuk Dr. Alif Fatur Rahman, dokter spesialis penyakit dalam sudah hadir bersama kami, sudah berbincang mengenai penyakit TBC. Terima kasih dokter untuk informasi dan waktunya. Dan saudara, demikian Halo Dokter kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.